بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya yang nyata, yang jelas, yang mana siapa yang mengikuti Al-Quran pasti Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan keselamatan. Al-Quran ini membawa kita kepada jalan yang benar. Dia adalah jembatan yang menghubungkan kita atau yang membawa kita kepada kebenaran dengan jalan yang terdekat dan yang termudah, tidak berbelit-belit. Al-Quran membawa kita kepada kebenaran. Al-Quran adalah syifa, obat, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin, petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, serta pengingat bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepadamu dari Allah. Apa yang datang? Cahaya, kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan hidayah dengan Al-Quran itu orang yang mengikuti keridhaannya diberikan jalan-jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang dia merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Juga Allah berfirman, "Hadza bayanun lin-nasi wa huda wa mau'izatun lil muttaqin." Ini adalah keterangan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang menginginkan jalan menuju kepada Allah,
berada di atas jalan yang lurus, yang jelas, yang tidak ada abu-abunya, yang bisa menghantar kepada tujuan dengan jalan yang terpendek dan yang termudah, maka hendaklah dia selalu berpegang teguh dengan Al-Quran. Adapun orang yang meninggalkan Al-Quran, yang mereka bersusah payah meletihkan diri mereka untuk mencari jalan lain agar mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kerugian, di mana sebenarnya apa yang mereka cari itu ada dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika mereka mencari hal yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesusahan. Siapa yang ingin mendapatkan keberkahan kitab ini, maka hendaklah dia membaca dengan betul-betul haqqat tilawah. Hendaklah dia betul-betul membacanya dan mentadabburinya dan mencermatinya. Hendaklah dia berikan hatinya, pikirannya kepada Al-Quran ini, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya makna-makna yang dalam, diberikan keberkahan yang ada yang terdapat di dalamnya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada malam ini adalah urgensi mentadabburi Al-Quran. Pentingnya kita mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah diperintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab dan tegakkanlah salat. Dalam surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Juga Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar kamu mentadabburi, menghayati ayat-ayatnya. Kita disuruh untuk membaca. Dalam hadis keluarga Muslim dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Sahabatnya yang selalu bersamanya, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan dari hadis bin Mas'ud. Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari bin Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun."
Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya dengan satu huruf itu satu kebaikan, pahala. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf yang kita baca, kita sudah dapatkan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan pahala 30. Walaupun kita tidak mengetahui maknanya. Dari Khabbab bin Ard, dia mengatakan, taqarrab ila Allahi mastata'at. Dekatkanlah dirimu kepada Allah semaksimalnya. Fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi min kalamihi. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi dari membaca firman-Nya. Jadi membaca Al-Quran adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah. Karena kita membaca firman-Nya. Kita membaca pesan-pesannya, perintahnya. Nabi SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian masih dalam keutamaan Al-Quran, la hasada illa fitnatain. Tidak ada rasa iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang diberi Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dia membacanya siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang diberi harta oleh Allah, siang malam dia selalu berinfak. Kalau ada orang yang seperti itu, enggak apa-apa kita iri. Irinya kita mau pengen seperti itu juga. Al-Quran kita ingin baca siang dan malam. Harta yang kita miliki kita berikan siang dan malam. Dan membaca Al-Quran ini juga diberikan dorongan kepada kita untuk menghafal. Ibn Abbas dia mengatakan, innal ladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Orang yang tidak ada di dirinya sedikit pun dari Al-Quran sama dengan rumah yang rusak. Artinya perlu ada hafalan Al-Quran. Perlu ada membaca Al-Quran. Ini adalah motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah diri kita untuk membaca Al-Quran. Lalu muncul kedua, kaifa natul Quran haqqa tilawatihi. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya haqqa tilawah. Ya, haqqa tilawah, bacaan yang benar itu seperti apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, dan mereka membacanya dengan benar-benar bacaannya.
Ibnu Sa'di dalam tafsir ini mengatakan haqqat tilawah itu adalah yatba'unahu haqqat tiba'ihi. Betul-betul mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Ya. Karena tilawah itu artinya ittiba, mengikuti. Maka orang yang betul-betul membaca Al-Quran adalah orang yang menghalalkan halalnya, yang mengharamkan haramnya, yang mengamalkan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yang muhkamnya, dan beriman dengan mutasyabihnya, mengimani ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang bisa ditafsirkan dengan beragam dari bermacam sisi. Muhkam enggak, muhkam jelas sekali. Ya. Maka dia beriman dengan mutasyabihnya. Ketetapan yang ada dalam Al-Quran dia amalkan. Wa haula'u mus'ada. Kata Ibnu Sa'di, itulah orang yang berbahagia. Dialah yang betul-betul membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yaitu mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Yang halal dihalalkannya. Yang haram diharamkannya. Perintah-perintah di dalamnya yang muhkam dia kerjakan. Ayat-ayat mutasyabih dia imani. Ya. Lalu muncul pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengikuti? Ya, kita tidak bisa mengikuti kecuali setelah kita menghayati. Setelah kita mentadabburi, memahami, ya, maksud dari ayat itu. Yani ketika kita baca, tahu kita apa maknanya, gitu. So kita tidak akan bisa menghayatinya kalau seandainya kita tidak tahu maknanya. Lalu bagaimana caranya? Tentu kita harus menguasai kosakatanya. Mungkin ketika kita baca Al-Quran sekarang ini bisa kita baca ayatnya, kita baca terjemahan gitu ya. Tapi butuh waktu. Tapi kalau seandainya kita sudah menguasai kosakata, langsung ketika kita membacanya, nanti kita jelaskan bagaimana mentadabburi itu ya. Ketika kita membaca karena kita menguasai kosakata ini, kita akan bisa menghayatinya. Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayatnya, menghayati ayatnya, memahami ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Qauluhu liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayatnya, yatafahhamuna ma'aniha, yakni mereka memahami maknanya. Ya, wal yatadzakkara ulul albab, yakni agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran, ya'maluna biha, yakni agar orang-orang berakal bisa mengamalkannya. Dia hayati dulu, dia pahami dulu, setelah itu dia amalkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, diakhirkan amal
setelah mentadabburi, kan tadi dikatakan liyadabbaru, agar dia menghayati, waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang berakal mengamalkannya, kan gitu ya. Kenapa amal terakhir setelah mentadabburi? Karena tidak akan mungkin mengamalkan kecuali setelah menghayati. Ya. Kita tidak akan bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran setelah kita memahami. Ya. Maka menjadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk apa? Agar hamba-hamba menghayatinya. Ya. Setelah itu, setelah dia menghayati, bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran itu dengan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka seharusnya manusia itu apabila baca Al-Quran, hendaklah kita membacanya dengan tenang. Tidak tergesa-gesa. Sebagian orang ada yang membacanya dengan tergesa-gesa sampai kadang-kadang hurufnya ada yang tertinggal. Lalu bagaimana dia akan menghayati Al-Quran? Ya. Ketika dia tidak bisa menghayati Al-Quran, bagaimana dia akan bisa mengamalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'ala an-nasi 'ala mukthin. Agar kamu membacakan Al-Qur'an ini kepada manusia 'ala mukthin ay 'ala mahlin. Bacakan kepada manusia dengan pelan-pelan. Untuk apa? Untuk pelan-pelan agar mereka bisa menghayatinya. Bisa memahaminya. Makna-makna. Kemudian mereka bisa mengambil ilmu. Setelah menghayatinya dia bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dalamnya. Ibnu Katsir di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, ai iqra'uhu ala muhlin. Bacalah dengan pelan-pelan. فَإِنَّهُ يَكُونُ عَوْنًا عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ. Karena membaca pelan-pelan itu ya akan membantunya untuk memahami Al-Quran dan menghayati Al-Quran. Ibnu Qayyim dia mengatakan at-tilawatul haqiqiyah. Membaca yang hakiki itu adalah tilawatul makna. Membaca makna. Ya, tidak hanya membaca lafaz. Membaca lafaz kita dapat pahala. Tapi tilawah yang hakiki itu adalah membaca maknanya. Wattiba'uhu, dan mengikutinya. Tasdiqan bi khabarihi, dengan cara membenarkan berita yang ada. Wanqiyadan lahu, dan tunduk kepada Al-Quran. Haitsu qadaka ya in qadat haitsu qadaka in qatta. Fatilawatul Quran tatanawalu tilawatul lafzihi wa tilawatu ma'nah. Di mana Quran menggiring kita, kita tunduk, ikut dengannya. Maka tilawatul Quran itu ya bukan membacanya dengan suara merdu, membacanya dengan suara yang yang berirama-irama. Ya, bukan itu tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu adalah meliputi
Tilawah membaca lafaznya dan tilawah maknanya, membaca maknanya. Kita harus menghayati. Ya, kita harus menghayati Al-Qur'an, kemudian kita mengikuti hukum-hukumnya. Maka tilawatul makna, membaca makna Al-Quran itu lebih mulia daripada hanya sebatas membaca lafaznya. Wa ahlul Quran wa ahluha, yakni orang yang ahlu tilawah, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang yang keluarga Quran, yang selalu membaca Al-Quran dengan menghayatinya. Maka orang yang membaca lafaz Al-Quran tapi tidak mentadabburinya dan tidak berpengaruh dengan Al-Quran, tidak mengikuti apa yang dipesankan Al-Quran, maka dia belum membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Boleh jadi bacaan itu sendiri menjadi petaka untuk dirinya. Ya. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum dengan hadzal Quran, dengan Quran ini, dan mendudukkan atau menjatuhkan yang lain. Yaitu kembali kepada tilawatul haqiqiyah. Mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani, Inna unasan min ummati simahumut tahdiq. Ada sekelompok manusia dari umatku, ciri khasnya adalah menggundulkan kepalanya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ya. yakni tidak masuk kepada dadanya, tidak masuk kepada dia, tidak bisa berinteraksi dengan bacaannya. Yamrukuna minad din kama yarmuqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ya, ketika anak panah ditembakkan, bagaimana panah itu keluar dari, tembus dia dari sasarannya. Bukan keluar dari busur. Ya, ramiyah itu adalah sasaran. Hum syararul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Mereka baca Quran, tapi hanya sebatas baca lafaz. Tapi tidak sampai kepada penghayatan, tidak sampai kepada pengamalan. Adapun orang yang mentartil dengan lisannya, dia bacakan dengan pelan, wa tafakkar, dia pahami, dia hayati dengan akalnya, wa yata'athar, dia berinteraksi, khusyuk dengan hatinya, tunduk dengan anggota tubuhnya, maka itulah orang yang betul-betul hak tilawah. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tadabbur Al-Quran? Ya, apa makna tadabbur Al-Quran? Kita kalau sekarang kita lihat, alhamdulillah banyaknya tahsin tilawatul Quran, maraknya. Ini sudah bagus, Masya Allah. Tapi itu adalah tahap awal dari kita, ya,
dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Tidak hanya sebatas untuk membaca, tetapi harus mentadabburinya. Tapi sudah kita bacakan. Ya. Taib. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan apa makna tadabbur. Mentadabburi Al-Quran. Apa tanda-tandanya bahwa kita itu sudah mentadabburi Al-Quran? At-tadabbur, atau kita bisa artikan juga menghayati Al-Quran, adalah at-ta'ammul wa tafakkur. Ta'ammul mencermati, wa tafakkur memikirkan. Ya, fi ayatil Quran, pada ayat-ayat Al-Quran. Itu apa gunanya? Min ajli fahmihi. Tujuannya adalah untuk memahaminya. Idrakil muradi minhu. Dan ingin mencapai maksud dari ayat itu. Atau maksud dari Al-Quran itu. Wa istikhraj hukmihi wa asrarihi. Untuk mengetahui hukum-hukumnya, memahami hikmah-hikmahnya, wa ta'athurul qalbi bihi, dan berpengaruhnya hati dengan Al-Quran. Jadi kalau begitu, tadabbur itu ada upaya kita mencermati, memikirkan ayat-ayatnya, memahami, menghayati gitu ya. Menghayati Al-Quran. Agar kita bisa paham, mengetahui maksud dari Al-Quran ini. Lalu apa hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita pengen memahaminya. Kemudian apa hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana hati kita ini berpengaruh. Ya, berinteraksi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Kalau seandainya kami kuturunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kalian akan lihat dia khusyuk dan terbelah karena takut kepada Allah. Berarti ada interaksinya. Orang mukmin ketika dibacakan Al-Quran, ya, hatinya bergemetar, imannya bertambah. Kapan ini bisa terjadi? Ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, apabila sudah ada interaksi. Kapan interaksi ini akan ada? Apabila ada tadabbur, ada penghayatan. Kapan penghayatan ini akan ada? Apabila kita memahami. Kapan kita bisa memahami? Apabila kita tahu dengan kosakatanya. Kalau kita tidak tahu kosakatanya, akan bisa kita. Kita bisa baca tapi tak tahu artinya. Dan itu berkaitan terus. Ibn Qayyim dia mengatakan, wa amma ta'ammul fil Quran. Adapun mencermati Al-Quran, fahuwa tahdiqun nadhiril qalbi ila ma'anihi. Yaitu membuka mata hati, nah gitulah. Ya, terhadap makna-maknanya. Wa jam'ul fikri ala fahmihi. Mengumpulkan pikiran kita untuk memahaminya. Wa ta'aqqulihi, dan mencernanya. Memahami dan mencernanya. Wa huwal maqsudu biinzalihi. Itulah maksud tujuan Allah menurunkan Al-Quran. La mujarrada tilawatihi bila fahmin au tadabburin.
Al-Quran bukan tujuannya untuk hanya membaca semata, ya, yang tanpa ada diiringi dengan pemahaman dan penghayatan. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak yang penuh berkah, agar kamu tujuannya apa? Menghayati Al-Quran. Apa yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah ini sudah perkembangannya bagus. Kita sudah mulai baca Al-Quran, bacanya sudah bagus dengan tajwid. Tapi harus kita tingkatkan, jangan kita hanya terlena di situ. Tapi kita harus mentadabburinya. Karena ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Nah, mana batas minimum dari menghayati Al-Quran itu? Ya. Batas minimum dari tadabbur itu adalah hudurul qalbi indal qiraah. Hadirnya hati ketika kita membaca. Wa ayyaqilal insana ma yuraddiduhu bilisanihi, yaitu seorang memahami apa yang diucapkan oleh lidahnya. Nah, kalau kita sholat di belakang imam, berarti kita memahami apa yang kita dengar dari imam. Kita tahu dengan alur cerita ini tentang apa. Nah, bagaimana cara kita bisa menghayati dalam sholat kalau kita tidak tahu dengan bahasa Arab? Maka benar kata orang, sebagian ulama mengatakan menguasai bahasa Arab itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran kecuali harus dengan bahasa Arab. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Sesuatu yang wajib tidak akan terpenuhi kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Yani kita tidak akan bisa menghayati Al-Quran kecuali harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab maksud di sini apa? Memahami kosakata. Itu aja. Ya. Wa hadza la yahtaju ila waqtin idhafi. Ini tidak perlu butuh waktu tambahan dalam menghayati ini. Kita dengar, kita membaca, seiring dengan kita membaca kita memahami, oh ini maknanya, oh ini maknanya. Ya. Innama yahtaju ila tahyi'atin nafsiyah wa dhihniyah wa huduril qalbi ma'a tilawati wal ijtihad fi du'a wa tadarru' ila Allah ayyamanna alaihi bil fahmi sahih ma'a ruju' ila kutub tafsir wal lughah li fahmi ma ushkila alaihi. Yakni hanya saja diperlukan itu adalah kesiapan mental. Kesiapan mental kita. Pikiran kita. Jadi perlu fokus. Kemudian hadirnya hati kita. Ya. Ketika kita membaca. Kemudian kita bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ditambah lagi, kalau ada yang bermasalah bagi kita dalam memahaminya, apalagi ayat-ayat mutasyabih misalkan, ayat-ayat sifat dan yang lainnya, kita harus merujuk kepada kitab tafsir atau lughah. Tapi untuk mentadabburi dari awal, apakah kita perlu kepada buku tafsir? Enggak. Ya, tidak perlu. Kita mengetahui alurnya, ceritanya, itu sudah cukup. Tahu kita apa yang sedang kita baca. Tapi kalau seandainya kita ingin mendalaminya, kemudian kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, ya kembali kita kepada kitab-kitab tafsir.
tanda mentadabburi, menghayati Al-Quran itu. Orang yang dia bisa menghayati Al-Quran atau mentadabbur Al-Quran. Di antaranya, menangis karena takut kepada Allah. Ketika dia membaca ayat-ayat, tahu dia, paham dia makna ini. Lalu muncul rasa takutnya kepada Allah. Menangis dia. Itu berarti dia mentadabburi Al-Quran. Khusyuk, muncul rasa khusyuk. Ya. Kemudian qas'ariratul jild. Aromanya bulu kudu atau kulitnya ini, ya, bulu remangnya berdiri ketika dia membaca Al-Quran. Ya, ini menunjukkan ada interaksi dirinya dengan Al-Quran. Interaksi ini tidak akan bisa kecuali dengan menghayati dan mengetahui apa yang sedang kita baca. Yang keempat, bertambahnya rasa iman kita. Idza tulat alaihi ayatuhu zadatu imana. Dibacakan ayatnya, bertambah imannya. Ya. Kemudian at-tafa'ul ma'al ayati was sujud 'inda ayati sujud. Ya, ada interaksi kita yang langsung dengan ayat-ayat. Ya. Sujud ketika ayat-ayat sujud. Ketika kita mendengar ada sujud, kita sujud. Berarti itu interaksi kita. Ya, kita tidak akan tahu. Gini kan, di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran kan ada tanda sujud tilawah, kita sujud tilawah. Tapi kalau seandainya tidak ada ayat sujud, tanda sujud tilawah, mungkin kita tidak sujud tilawah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Ya. Salah satu hikmah kenapa kita sujud tilawah adalah kita mengikuti apa yang ada di dalamnya. Ya. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rahman, mereka sujud. Dengan kondisi sujud dan menangis. Karena kita membaca, kita pengen juga seperti mereka, gitu, yang ada dalam Al-Quran. Lalu kita sujud. Kita tidak akan bisa memahami ini kecuali kita tahu dengan artinya. Asma binti Abi Bakar, dia mengatakan, Kana ashabin Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu, idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran dibacakan, kama na'atahumullah, seperti yang disifatkan Allah tentang mereka. Bagaimana? Tadma'u uyunuhum, mata mereka berlinang. Wa taqsha'irra juluduhum, kulit-kulit mereka itu ya berdiri bulu remangnya. Ini adalah interaksi yang langsung disebabkan oleh penghayatan yang dia rasakan ketika membaca Al-Quran, karena dia memahami bahasa Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran lagi sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW apabila dia melewati satu ayat di dalamnya ta'awudz, isti'adzah, dia minta perlindungan kepada Allah. Apabila dia melewati ayat di dalamnya tasbih, beliau bertasbih. Ini interaksi nih. Ya, langsung pada saat itu juga dia baca. Ya, imam kita tadi membacakan tentang pada rakaat pertama, ya, tentang bagaimana orang yang beriman yang dia mendapatkan masuk surga.
kita akan bisa menghayati itu ketika kita sudah memahami Al-Quran. Ada pemahaman yang keliru terhadap tadabbur ini. Ya, yang mana pemahaman ini bisa menghalangi kaum muslimin dari mentadabbur Al-Quran. Apa? Yaitu keyakinan mereka susahnya memahami Al-Quran. Dengan mengatakan kita memahami Al-Quran harus dengan ilmu, kita harus mempelajari tafsir dulu dan bermacam-macam. Ya, ini bagian dari talbisul iblis. Kalau gitu ya sudah, hamba tidak akan membaca terjemahan kecuali hamba harus dengan guru. Ini ada talbisul iblis. Kalau kita tidak bisa membaca kosakata Al-Quran, minimal kita baca terjemahannya. Ya, dari apa yang kita ketahui dari terjemahannya sudah menggambarkan kepada kita. Terjemahan itu kan sebenarnya bukan terjemahan harfi. Dia adalah terjemahan dari makna Al-Quran. Maka perlu minimal kita membaca terjemahnya. Ya, tapi kalau kita mau pengen gimana hukumnya ini, bagaimana anunya, ada yang bermasalah, kita kembali kepada tafsir. Kita bertanya kepada yang lebih mengetahui. Nah, dibilang bahwasanya memahami mentadabbur Al-Quran ini susah. Ya, bahwasanya kalau kita mentadabbur Al-Quran tanpa ilmu ini sama dengan berkata atas Allah tanpa ilmu. Ya, maka ini adalah pemahaman yang keliru di dalam menghayati Al-Quran. Ya, menghayati, bukan di dalam mentafsirkan. Kalau kita menafsirkan Al-Quran butuh ilmu. Kita perlu usul tafsir. Kita perlu ilmu balaghah, kita perlu ilmu nahwu, banyak ilmu yang harus kita ambil untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Tapi ketika kita menghayati, artinya apa? Kita larut, ikut, paham apa yang disampaikan oleh ayat yang dibaca. Ya, sehingga kita mudah, oh ya ini ceritanya ini nih. Munculkan kita, oh ini tentang azab api neraka, ini tentang kenikmatan di surga. Nah, pemahaman yang keliru ini menyebabkan orang jauh dari memahami Al-Quran. Tidak mau, malahan kadang-kadang diwanti-wanti. Jangan cuba-cuba menghayati mentadabbur Al-Quran kalau tidak dengan guru. Ya, kuasai kosakata Al-Quran. Kosakata Al-Quran itu berulang-ulang lebih dari kurang lebih 77.429. Ada lagi mengatakan 439. Dan itu berulang-ulang. Ada yang berulang-ulang terus. Fi misalkan. Itu berapa kali berulang dalam Al-Quran. Ya, huruf jar. An-Nas itu berapa kali berulang. Jika kita sudah tahu An-Nas, berarti setiap An-Nas, insan, kita sudah tahu itu artinya manusia. Ya, nah, tinggal kita untuk menguasai ini. Ibnu Ubaidah dia mengatakan, wa min makayidi syaitan. Di antara tipu daya, tipu muslihatnya syaitan. Tanfiruhu ibadallah min tadabburil Quran. Dia berupaya untuk menjauhkan hamba Allah dari mentadabburi Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Li'ilmihi, karena syaitan ini tahu annal huda waqi'un inda tadabbur.
Karena petunjuk itu akan bisa diraih ketika kita sudah menghayati Al-Quran. Kalau membaca aja enggak akan muncul hidayah itu. Sementara Al-Quran adalah kitabul hidayah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana itu akan bisa menjadi petunjuk kalau seandainya tidak dipahami? Ya. Fa yaqulu hadhihi mukhatarah. Lalu syaitan berusaha mengatakan, oh jangan mentadabburi, jangan hayati, ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Hatta yaqul al-insan ana la atakallam fil Quran tawarruan. Saya tidak mau berbicara dalam Al-Quran ya sebagai hati-hati saya nanti jatuh dalam ini upaya syaitan bagaimana menjauhkan kita dari Al-Quran. Ibn Qayyim juga dia mengatakan, man qala lahu yani Quran ta'awulan la nafhamuhu wa la na'lamuhu wa innama tuluhu muta'abbidina bi alfadhihi fi qalbihi minhu haraj. Siapa yang mengatakan kepada Al-Quran ya bahwasanya dalam sangkaannya dia mengatakan kita tidak memahaminya, kita tidak mengetahui, kita cukup dengan membacanya aja untuk mendapatkan pahala dengan lafaznya, ya, maka ada sesuatu dalam hatinya. Kalau dia hanya sebatas ingin beribadah dengan lafaz, dapat pahala memang, tapi tidak tercapai dari apa yang diperintahkan oleh Allah atau tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita melihat bahwa Asy-Syatibi dia mengatakan, Al-Qurtubi dia mengatakan, yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada uzur bagi kita untuk tidak mentadabburi Al-Quran. Tidak ada uzur bagi kita. Harus kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Beliau mengatakan, hathallah ala ta'ammuli mawa'idh Al-Quran. Allah mendorong untuk mencermati, ya, dan menghayati nasihat-nasihat Al-Quran. Coba Ibnu Mas'ud dia mengatakan, kalau seandainya ada Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau Anda telah mendengar ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, talingo itu harus ditagaan. Tidaklah betul-betul dikonsentrasikan pendengaran kita. Karena tidaklah ada perintah setelah itu kecuali sebaik-baik perintah yang harus kita lakukan. Dan tidaklah ada larangan kecuali itu adalah seburuk-buruk, ya, perbuatan jika kita melanggarnya. Maka harus kita tinggalkan. Nah, inilah di antara kadang-kadang ulama mengatakan wasayal Quran, nasihat-nasihat Al-Quran, wasiat-wasiat Al-Quran. Itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini pesan kepada orang-orang beriman. Ya. Nah, kita tidak akan bisa memahami itu kecuali kita menghayatinya. Lalu Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada uzur, ya, bahwasanya tidak ada uzur dalam meninggalkan tadabbur, ya, tidak ada uzur lagi. Waduh, saya tidak bisa mentadabbur, tidak ada tuh, karena ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Fa innahu law khutiba bil Qur'ani jabalun, kalau seandainya gunung diajak bicara dengan Al-Quran, ma'a tarkibil aqli fih, diletakkan akal di situ,
untuk memahaminya. Lanqada limawa'idhihi. Sungguh dia akan tunduk dan mengikuti nasihat-nasihat tersebut. Famahma kana wad'ul insan, berapapun kedudukannya manusia, keadaan manusia, wa hajmu thaqafatihi, luasnya pengetahuannya, lan yakuna mithal jabal. Dia tidak akan seperti gunung. Tadi ayat sudah kita sebutkan. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, dia akan pecah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa kullu man lahu aqlun yudabbiru bihi umur hayatihi wa yumayyizu bainan nafi wad-dhar qadirun ala tadabburil Quran. Setiap orang yang punya akal, yang dia bisa mengatur urusan kehidupannya, yang dia bisa membedakan antara bermanfaat dan mudarat, pasti dia mampu untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Maka kita lihat bagaimana perkataan para salaf juga dalam mentadaburi Al-Quran ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Nabi SAW membaca Al-Quran, membaca surat diulang-ulangi, ditartib dengan bacaan yang pelan-pelan, sehingga surat yang dibacanya ini lebih panjang dari surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ya, dengan tartil dibaca. Baca dengan tartil ini apa? Bukan menikmati suara gitu loh, tapi karena menghayati apa yang dia baca. Kemudian Abu Dzar dia mengatakan qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asbaha yuraddiduha. Nabi sholat malam sampai subuh hanya dengan satu ayat yang dia ulang-ulang terus. Ya. Apa ayatnya? Ayat terakhir dari surat Al-Maidah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu diulang-ulang terus. Diulang-ulangi. Jika seandainya engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu diulang-ulangi, diulang-ulangi, diulang-ulangi. Untuk apa? Untuk menghayati. Ya, akan muncul nanti apa? Pemahaman dalam hati. Ya. Hukum yang bisa kita ketahui, hikmah yang bisa kita dapatkan dengan kita mengulang-ulang tadi. Ya. Ubadah bin Hamzah dia mengatakan, dakhaltu ala Asma. Aku masuk kepada mendatangi Asma. Wahia taqra, dia membaca, famanallahu alaina wa waqana azab as-samum. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Dan Allah telah menjaga kita dari azab api neraka. Qal fawaqafat 'alaiha. Dia berhenti pada ayat itu. Faja'alat tasta'idhu wa tad'u. Dia mulai membaca isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Wa tad'u, dia berdoa. Ya. Qala Abbad ini mengatakan, fadhabtu ila suq. Aku pergi ke pasar. Kan dia datang tadi ke Asma. Dia dapatkan dia sedang membaca ayat tadi dan berhenti dan berdoa. Berangkat ke pasar. Faqadaitu hajatan thumma raja'at. Aku selesaikan urusan saya di pasar, lalu aku kembali. Wa hiya fiha ba'd tasta'idhu wa tad'u. Dan dia masih seperti itu. Minta perlindungan kepada Allah dan berdoa.
Ya. Ini adalah bagian dari bentuk bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Apa yang menyebabkan dia itu? Karena dia menghayati, memahami apa yang sedang dia baca. Maka bagi kita, atau Ali bin Abi Thalib dia mengatakan begini. La khaira fi qira'atin laysa fiha tadabburun. Enggak ada kebaikan dalam sebuah bacaan yang di dalam bacaan itu tidak ada penghayatan. Kalau kita hanya baca aja enggak ada nilainya gitu loh. Walaupun ada pahalanya tetap, tapi tadi sudah kita pelajari bagaimana hakut tilawah itu yang mana? Adalah mentadabburinya. Mentadabburi akan berefek kepada kita membaca, kita menghayati, kita memahami, kita ikuti hukumnya, kita halalkan yang halal, kita haramkan yang haram, ya, sehingga muncullah rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hamzah dia mengatakan, qultu li Ibnu Abbas anni sari'ul qira'ah. Abu Hamzah dia mengatakan kepada Ibnu Abbas, saya ini orang baca cepat. Aqra al-Quran fi maqam. Aku bisa menamatkan Al-Quran sekali berdiri aja. Coba berapa cepatnya dibaca. Apa kata Ibnu Abbas? Li'an aqra'a fa'urattiluha. Aku membaca Al-Quran dan mentartilnya. Wa atadabbaruha. Dan aku menghayati yang saya baca itu. Ahabbu ilayya min an aqra al-Quran kama taqul. Ya, lebih baik, lebih saya sukai daripada saya membaca Al-Quran sebagaimana engkau sebutkan tadi. Baca satu ayat tetapi tartil, kemudian diiringi dengan mentadabburinya, maka itu jauh lebih baik daripada membaca yang banyak tadi. Ibnu Qudamah dia mengatakan, wali'alam anna ma yaqra'uhu, hendaklah manusia itu mengetahui bahwa yang dia baca itu laisa kalamul bashar. Laisa kalam, bukanlah perkataan manusia. Ya. Wa yastahdira 'azamatul mutakallim subhanahu. Adalah ketika dia membaca itu dia hadirkan akan keagungan Allah, keagungan yang berbicara. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadabbaru kalamahu. Hendaklah dia mentadabburi, menghayati firman-Nya. Fa inna at-tadabbura huwa al-maqsudu min al-qira'ah. Karena penghayatan adalah tujuan dari membaca. Wa illam yahsul illa bitardidil ayah falyuraddidha. Kalau seandainya penghayatan ini tidak bisa tercapai kecuali harus mengulang-ulang-ulang. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ya, baru kita bisa menghayatinya, maka adalah diulang-ulangi seperti itu. Jadi bukan banyaknya. Ya, tapi bagaimana kita bisa menghayatinya. Kalau seandainya kita membaca surat, datang surat dari anak atau WA misalkan, ya, apakah kita pernah pasti kita akan duduk dulu. Tidak bisa kau membaca sambil jalan. Duduk dulu. Kita cerna satu persatu dari perkataan. Supaya kita tahu apa pesan yang datang. Itu perkataan manusia. Lalu bagaimana dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Wa kana jama'atu minas salaf yatlul wahid minhum al-ayatul wahidah lailatan kamilatan yatadabbaruha. Imam Nawawi mengatakan sekelompok dari para salaf mereka membaca, satu di antara mereka membaca satu ayat satu malam sempurna yang dia ulang-ulang. Ya, untuk apa dia ulang-ulang? Untuk menghayatan yang akan yang dia inginkan. Ya, nah kemudian dalam mentadabbur ini tidak perlu kita harus sampai kita harus tahu ilmu balaghah, harus ilmu nahwu, ilmu saraf, tidak perlu. Ya, kalau menafsirkan, ya. Tapi kita kan bukan menafsirkan.
Kita mau pengen tahu apa cerita yang ada dalam ayat ini. Maka dalam hal ini sudah banyak model-model yang seperti misalkan ada terjemahan untuk membantu kita, ada terjemahan per kata. Ya. Itu kan dalam rangka itu juga tuh. Bagaimana kita bisa tahu setiap kata, oh ini terjemahannya, ini terjemahannya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang memang perhatian kita di dalam mentadaburi Al-Quran ini masih kurang. Ya. Kalau kita sudah mengetahui kosakata Al-Quran yang sering berulang misalkan, ya, itu akan enak mendengar Al-Quran. Kita akan bisa larut dengan bacaan imam. Tahu kita berupaya untuk mengikutinya. Seorang salaf dia mengatakan, ayatun aqra'uha la a'qiluha wa la atafahamu ma'naha la a'uddu laha thawaba. Dia bilang satu ayat yang saya baca tapi saya tidak tahu, tidak bisa memahami maknanya, maka bacaan itu saya tidak anggap sebagai ada pahala. Ini sebagian mereka. Yani mereka menganggap bahwasanya pahala itu apabila sudah diiringi dengan pemahaman apa yang sedang dia baca. Tahu dia gitu loh. Sadar dia. Jadi gini, Allah Subhanahu wa memerintahkan kepada kita apabila Al-Quran dibacakan. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Istima' insat. Pendengaran itu ada 4. Sama, mendengar. Kalau mendengar ini tidak diiringi dengan pemahaman. Kita sedang berbicara, kita dengar ada orang berbicara lagi. Kita bisa mendengar air. Itu mendengar namanya. Kita tidak tahu apa makna yang kita dengar. Itu namanya sama. Ya, istima adalah mendengar yang diiring dengan pemahaman. Paham kita apa yang kita dengar. Itu namanya istima. Bagi kita namanya menyimak, ya. Yang ketiga adalah insat. Insat itu diam, tidak beraktivitas yang mengganggu istima. Ya. Jadi kalau ada Al-Quran dibaca, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Boleh jadi orang istima tapi dia main HP. Itu namanya istima tapi tidak insat. Ya. Yang insat itu apa? Tidak beraktivitas. Sebab aktivitas itu akan mengganggu istima. Makanya orang yang laki-laki yang masuk pergi ke sholat Jumat apa? Mendengar khutbah istima atau insat? Insat. Insat itu lebih dari istima. Dia mendengar tanpa beraktivitas. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, siapa yang mengatakan kepada temannya, diam, sementara khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dia sudah menyia-nyiakan. Kenapa? Dia tidak insat. Insat itu tidak beraktivitas. Dia fokus mendengar, ya, dan mendengar itu tentu diiringi dengan pemahaman. Nah, yang keempat isra. Isra itu asalnya adalah dengan menyondongkan, memiringkan badan. Misalkan ada di sindan ngecek, tidak terdengar apa? Lalu lihat, kita memuncondongkan badan kita supaya kita lebih bisa mendengar dan memahami apa yang diucapkan. Jadi ada upaya untuk mendengar lebih seksama. Itu yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kita dalam Al-Quran perlukan istima' dan insat. Apa istima' ini? Adalah memahami. Sekarang ketika kita mendengar, kita nih sekarang nih, ada orang baca Al-Quran, lalu kita diam aja mendengar.
Kita mendengar baru, belum istima'. Kenapa? Karena kita belum paham kosakata yang dibaca. Ya. Nah, ketika kita sudah mulai bisa menguasai kosakata ini, tahu kita apa yang dibaca. Ini ya baru masuk dia kepada tingkat istima'. Maka sangat perlu sekali kita nih untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita kepada mentadabburi. Ya. Maka hendaklah kita berupaya apapun usaha kita. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah kata ada kesempatan. Ya. Ada orang ingin berusaha untuk belajar belajar menterjemah Al-Quran per kata. Ada. Tapi belajarnya dua kali dalam sepekan. Atau sekali dalam sepekan. Ya sudah. Itu enggak dapat tuh. Ya, sekali pelajari manggu-anggua. Pekan biswa, berulang balik apa yang diangguk-angguk batang karena dah lupa. Ya, kecuali kita harus mengulang terus, ya. Nah, jadi mari kita berupaya untuk belajar, melatih diri kita untuk bisa menghayati Al-Quran ini karena bisa kita jadikan Al-Quran itu berpengaruh pada diri kita. Nabi SAW ketika ditanya tentang akhlak beliau kepada Aisyah, apa kata Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, Nabi sangat paham dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diterjemahkannya dalam kebiasaan dia. Ya, sehingga menjadi akhlak. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada malam ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bahwasanya pentingnya ya menghayati Al-Quran. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain kita akan bisa bercerita atau membahas tentang bagaimana kondisi para salaf dahulu tentang dalam mentadabburi Al-Quran ini. Ya, sehingga kita bisa menjadikan contoh atau mendapatkan contoh dari mereka di dalam mentadabburinya. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya bangunan musalla di mall yang pemiliknya pemodal yang adalah orang non-muslim, dan bagaimana hukumnya sholat di sana? Enggak apa-apa. Ya, sholat di sana yang sudah disiapkan untuk tempat sholat, ya, insya Allah tidak ada larangannya. Sebab pemberian non-muslim ya boleh kita pakai, ya, kecuali kalau seandainya ada di situ digantungkan hal-hal misalkan gambar, ada buat patung di dalamnya, maka tidak boleh. Ya. Bagaimana hukumnya masjid atau mushola yang didirikan dari dana bantuan bank konvensional, dan bagaimana hukumnya sholat di sana? Wallahu a'lam. Bagaimana agar menjadi nasihat yang baik kita sampaikan kepada orang juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Terkadang saya sendiri tidak mengerjakan nasihat yang saya sampaikan kepada orang lain. Ya, tentu pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan. Kita di dalam menyampaikan nasihat, terutama tentu nasihat untuk diri kita sendiri. Kita berupaya untuk menjalankannya. Ya, jangan kita menjadi lilin
yang kita memberikan penerangan kepada orang, sementara kita sendiri membakar diri. Wallahu alam. Dalam kewajiban nasihat menasihati dalam kebaikan, apakah ketika kita menasihati seseorang ketika dia bermaksiat tapi nasihat tadi tidak diacuhkan, apakah kita harus tetap menasihati lagi ketika dia melakukan lagi maksiat yang sama, atau kewajiban kita bernahi mungkar telah terpenuhi dengan nasihat yang pertama? Tentu ada kewajiban kita, ada yang bentuk sudah sampai kepada tingkat sunat ya. Ketika kita sudah mencegahnya dari awal, mudah-mudahan kewajiban kita sudah gugur. Tapi apakah nasihat kita itu hanya sekali, dua kali, kemudian kita berhenti? Saya sering memberikan perumpamaan bagaimana nasihat itu ya. Seperti kita naik mobil, biasanya kalau kita tidak pakai safety belt, nanti berbunyi. Coba bunyi alarmnya bunyi terus sampai kita dengan kesal, lah pakai salah gitu lah. Ya, baru dia berhenti. Ada orang yang terkadang karena sering kita menasihatinya kesal dia. Akhirnya dia mengikuti nasihat kita tapi dengan kesal. Tapi tujuan kita sudah tercapai. Yaitu bagaimana dia berhenti dari maksiat yang kita nasihati. Jadi jangan bosan-bosan menyampaikan nasihat, bersabar dalam memberikan nasihat kepada orang yang ingin kita nasihati. Beberapa orang yang menikmati bacaan imam ketika sholat sampai menggerak-gerakkan kepala karena menikmati suara bacaan imam. Sementara orang tersebut tidak memahami sama sekali apa yang dibaca oleh imam. Apakah dibolehkan seperti ini dalam sholatnya? Salah memahami tadabbur. Ya, dia berarti mentadabburi suara. Ya, sampai dia ikut bergeleng-geleng kepalanya karena enaknya bacaan, gitu ya. Nah, ini dia larut dengan bacaan, tapi tidak dalam pemahaman. Ya. Boleh jadi ada orang yang seperti itu dia lakukan tanpa disadarinya. Ya, tanpa disadarinya. Kita berupaya tentu adalah khusyuk, tamakninah. Yaitu gerakan kita itu adalah gerakan yang tidak banyak. Wallahu a'lam. Adakah metode atau cara yang pas bagi kami yang baru belajar atau mencoba mentadabburi Al-Quran? Ada di antaranya beberapa ada buku untuk menterjemah Al-Quran per kata. Ada beberapa kunci-kunci, tapi terkadang ini perlu ada bimbingan. Sekarang juga ada di internet kalau tidak salah belajar bahasa Arab melalui Al-Quran. Ada juga. Dan atau dalam bentuk aplikasi. Ya, dalam bentuk aplikasi yang mana kita dilatih untuk menguasai kosakata Al-Quran. Nah, tentu kita akan memilih mana yang lebih mudah bagi kita. Ya. Di mana menguasai kosakata Al-Quran itu tidak mesti harus belajar nahwu sharaf. Harus tahu ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Ya, tidak mesti. Kalau seandainya kita sudah tahu ini maknanya ini maknanya ini maknanya ini, kemudian kita ulang-ulangi, akhirnya tahu kita ini ada artinya. Tanpa kita mengetahui ini adalah fi'il madhi atau ini adalah balaghah, ini adalah musyabbih, ini musyabbah alaih dan yang lainnya, tidak perlu. Ya. Tapi kita sudah tahu ini artinya ini artinya ini. Sudah cukup. Ya. Nah, silakan dicari mana metode yang paling ansab, yang paling cocok untuk kita. Ada guru, tapi terbatas gurunya. Nyinyia awak bertanya, guru akan berang. Ya. Acok gitu, kuati. Banyak nak bertanya mau belajar seorang kan. Ya. Nah,
Kalau misalkan anda pakai aplikasi, nggak ada mau 24 jam kayak, mau apa kayak, mau dibanting HP-nya, nggak akan berang guru gitu kan. Nah, jadi silahkan apa yang lebih tepat bagi kita. Kita niatkan ini adalah dalam rangka kita mentadabburi Al-Quran, upaya kita mentadabburi Al-Quran. Nah, baru miskin ada orang baru 2 hari 3 hari baru belajar, wafat dia. Ya, ada satu orang nggak mempelajari itu dan tidak ada niatnya, wafat dia. Ada nggak beda antara keduanya? Ada. Yang satu sama dengan orang, si fulan meninggal dunia sedang sujud, si fulan meninggal dunia sedang sholat, si fulan meninggal dunia sedang berupaya untuk mentadabburi Al-Quran. Dia mulai menguasai kosakata. Husnul khatimah insyaAllah. Yang satu nggak punya niat, fulan meninggal dunia gitu aja. Tidak ada nilai ya pada dirinya. Begitu juga mungkin kita berupaya untuk menghafal Al-Quran. Ya, baru beberapa ayat ya, meninggal dunia dia. Tapi ada niatnya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, bukankah ulama mengatakan entah berapa amalan yang kecil bisa menjadi besar disebabkan oleh niat. Dan entah berapa amalan yang besar bisa menjadi nilainya kecil disebabkan oleh niat. Ya, maka niat sangat berpengaruh sekali. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.